Nah guys, balik lagi di channel kita Oxer Workshop. Nah hari ini kita mau nguji dyno untuk velocity. Nah jadi kita ada dua bahan velocity, yang satu yang panjang, yang satu yang pendek. Nah cuma yang ini bahannya dari ABS sih kalau nggak salah. Jadi ini kita buat dari 3D print biar lebih ngirit aja karena kalau yang aluminium harganya lumayan. Nah kebetulan dari motor ini emang udah pakai velo yang ini, yang aluminium. Nah jadi kita buat yang satu lagi yang pendek buat ngebandingin aja, nge-compare gitu. Nah buat yang punya motor kita pinjam dulu nih buat uji cobanya gitu. Nah sekalian kita mau setting ECU dulu, baru nanti kita coba komparasi kedua velocity ini. Nah untuk velocity-nya panjang total ya kita hitung ya. Nah kalau yang ini kurang lebih kena di kelihatan ya? Enggak. Nah yang ini kurang lebih kena di 8 cm. Enggak. Nah kalau untuk yang ini kemarin saya desain di 5 cm kalau nggak salah. Nah di 5 cm. Oke. Nah jadi yang ini 8 cm, yang ini 5 cm. Kalau untuk ukuran dalamnya sih saya emang ngupi yang ini sih, jadinya harusnya sama dalamannya gitu, cuma beda panjangnya aja gitu. Jadi ini benar-benar kita nge-compare perbedaan panjangnya gitu. Nah semoga hasilnya bisa kelihatan sih perbedaannya. Takutnya nggak ngefek apa-apa juga sih. Nah kita setting dulu motornya. Nah kita udah selesai tuning, max powernya kena di 11 HP. 11 tadi sih sempat nginjek 11.7, cuma kayaknya ini 11.1 kena pas udah panas. Nah ini untuk AFR nya udah dapat rata di angka berapa nih? Udah kita ratain, nah di 13,2. Nah AFR udah rata di 13. Ke atasnya sengaja kita basahin biar aman ke mesin. Ini sekalian asar dulu, jadi habis ini kita bakal langsung compare sama kalau pakai velocity. Nah yaudah langsung kita tunggu aja dulu. Nah sekarang kita mau running tanpa pakai velocity. Jadi yang awal dulu kita running, tadi kan kita pasang AFR ya, biasanya agak ngehambat kalau pakai AFR, jadi sekarang kita lepas. Nah sekarang kita mau running biasa, mungkin 2 kali aja lah, takut motornya kenapa-napa, motor orang gak enak. Kita 2 kali ya, semoga hasilnya bisa mewakili. Nah, jadi kita running dulu nih tanpa velocity. Nah nanti baru selanjutnya kita coba pakai velocity-nya. Yuk kita running aja langsung.
2 kali running. Nah di running yang pertama ini jadi kita nggak pakai AFR, kenanya di 11,6. Ini hasilnya udah deket kok, 11,6 sama 11,5, jadi bisa dibilang stabil lah. Kita ngegas cuma sampai 101 km on dyno, tapi kalau on speedo itu di 120-an tadi kalau saya lihat. Nah sekarang kita mau coba pakai velo. Nah kita pakai velo yang panjang dulu. Tadi speknya udah saya sebutin. Panjangnya kalau nggak salah 8 sentian. Kenapa kita pakai yang panjang dulu? Soalnya ada bautnya. Kalau yang pendek mungkin nanti bakal di pakai metode ganjel kertas. Nah, makanya kita pakai yang panjang dulu biar enak. Soalnya nanti bakal dilakban di sininya biar yang pendek bisa keikat. Oke, udah kepasang, langsung kita running. Yuk. Nah, kita udah selesai pengujian yang kedua. Nah, untuk velo yang panjang terjadi peningkatan horsepower sekitar 0,5. Nah, jadi di awalnya kena di 12,1, terus selanjutnya kena di 12,0. Mungkin udah agak panas kali mesinnya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yang velo yang 5 cm. Aerox bagus. Tahu dia kenapa beli Excite anjing, gue gak ngerti.
kita udah beres. Oh ini masih namanya masih velo panjang kan dia. Pak. Pendek. Biarin aja pendek. Pendek tempo dulu. Udah dua doang kan. Jadi kaplok ya. Iya pasti. Salah ini. Nah kita udah beres untuk yang pendek. Kita awal running kena di 12. Nah jadi nanti kita bacain detailnya kalau udah beres-beres. Jadi untuk video uji coba kali ini kita cukup sekian dulu. Nah nanti kita bacain sih langsung setelah ini, cuma kitanya beres-beres dulu. Satu 12 pas sama ini Oke. Nah, oke guys, balik kita udah beres ngedyno dan ini hasil dynonya untuk 3 kali pengujian. Jadi dari puncak horsepower yang didapat untuk non velo kenanya di 11,6 dengan yang maksimumnya, yang paling tingginya. Yang velo panjang kena di 12,1 dan velo pendek kena di 12. Nah, jadi karena hasil yang non velonya menurut saya terlalu jauh. Nah, ini saya kasih lihat dulu. Ini yang non velonya yang warna coklat. Jadi nah ini. Yang non velonya warna coklat. Nah, jadi karena coklatnya terlalu jauh sama yang kedua ini, jadi nggak saya pakai deh, makanya jadi kurang enak nge-compare ya. Jadi ini bakal saya hilangin dulu. Nah jadi kita compare yang dua ini. Nah untuk spek yang kita pakai sih kemarin rollernya kalau nggak salah 10 gram rata dengan versi PT 1500. Kalau bubut-bubutan pulinya saya nggak tahu karena emang jatuhnya motor bekas bikinan orang, jadi saya cuma ngebenerin aja karena emang menurut orangnya sih dulu buat itu nggak pernah awet, jadi cuma dapat 2 minggu jebol, jadi makanya dilempar ke saya dengan harapan motornya bisa lebih awet lah gitu, dan semoga awet. Nah untuk komparasinya dari kedua velo ini, jadi kita ambil yang 12,1 dan 12,0 karena yang paling maksimumnya. Nah jadi dari dua grafik ini. Nah ini yang warna merah ini yang velo pendek dan yang biru yang velo panjang. Nah untuk hasilnya saya akan bacain RPM-nya dulu. Jadi kalau on dyno itu, nah ini grafik RPM-nya. Jadi coba kita, nah ini kan jadi kalau misalnya kita pakai roller rendah itu motor itu cenderung langsung membuka di atau langsung teriak di RPM 6000 kayak ini. Nah ini langsung, jadi di awal start itu dia langsung di 6000 RPM, langsung ke 8000, di 8000 stay. Karena kenapa stay ini? Karena rollernya sedang membuka, jadi si mesinnya benar-benar lagi narik, dan setelah mungkin rollernya sudah sampai puncak atau membuka full, baru si mesinnya lanjut teriak lagi. Nah ini kita tes sampai 10.000 RPM karena ya saya ngejar aman aja. Nah jadi kalau dari grafik ini sih untuk di RPM bawah lebih dominan yang merah. Jadi bisa dibilang dari RPM 8000 ke bawah lebih dominan yang merah. Nah untuk 8000 ke atas yang biru lebih unggul lagi gitu. Jadi yang biru mungkin kalau misalnya kita mau pakai velo pendek mungkin lebih cocok kalau rollernya berat. Kenapa lebih cocok? Kenapa lebih cocok dengan roller berat? Karena kalau roller berat itu biasanya misalnya ini kan pakai 10 rata. Nah, kalau misalnya kita pakai 12 gram rata, biasanya si garis RPM yang lurus ini
biasanya lebih turun. Ini kan misalnya kita sebut di 8.500-an. Nah, kalau kita pakai 12 gram mungkin bisa turun di 7.500. Jadi garis yang lurus ininya di 7.500-an. Gitu. Jadi pas kita awal buka gas mungkin startnya di sini mungkin dari 5.000 gitu. Jadi 5.000 baru kesininya 7.000 baru nanti dia naik lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kesimpulannya sih mungkin kalau untuk roller pendek. Kalau velo yang pendek mungkin lebih cocok untuk roller berat atau yang kita yang suka main di RPM bawah gitu. Jadi di RPM bawah dengan roller berat. Jadi ya mungkin kalau untuk beberapa orang sih sukanya yang teriak-teriak, makanya pakai rollernya yang enteng-enteng gitu. Jadi lebih lebih ngejerit-jerit lah gitu motornya. Nah, cuma kalau untuk di RPM atasnya sih ada ini di 9 ribuan entah kenapa yang biru merosotnya parah banget. Tuh, jadi ini aja ada selisih sekitar 0,2 HP di RPM 9.500. Kalau di RPM 8.500-annya selisih sama 0,2, cuma lebih unggul yang biru. Kalau di awalnya 0,3 yang pendek lebih unggul kalau di putaran bawah. Jadi mungkin di RPM di bawah 8.000 lebih unggul yang pendek gitu. Nah, jadi kalau untuk pemilihannya ya tergantung setup rollernya. Kalau mungkin roller berat mungkin lebih cocok yang pendek karena nanti garis lurusnya ini mungkin bakal lebih rendah lagi gitu. Jadi kalau untuk roller ringan bisa bisa dibilang lebih bagus pakai yang panjang gitu. Jadi ya kalian mungkin bisa nentuin lah mau pakai velo yang tipe yang mana gitu. Cuma kalau menurut saya sih kayaknya kalau rata-rata user Matic itu pasti pakai rollernya enteng-enteng ya. Mungkin di bawah 12, 10 atau 8 malah gitu. Nah, ini aja pakai 10 gram aja dia ratanya di rata RPM-nya ya maksudnya. Jadi dia RPM benar-benar stay di 8.500 terus gitu. Apalagi kalau kita pakai 8 gram. Kemungkinan mungkin bisa di 9.000 RPM. Jadinya motor 9.000 RPM baru baru dia jalan bener gimana ya istilahnya. Jadi ini kan grafik per ini kilometer per jam. Jadi 50, 30 kilometer, 45, 60 sampai 100 kan. Saya ngegasnya emang sampai 100 kilometer. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya semakin enteng rollernya, si garis ininya bakal semakin tinggi. Jadi RPM-nya bakal lebih tinggi lagi. Jadi di awal 30 kilometer per jam misalnya. Nah, dia udah nyampe 9.000 gitu. Jadinya kalau orang-orang sebut sih gerung gitu istilahnya. Untuk akselerasi sih kayaknya nggak bakal beda jauh ya uh, karena juga ini tipis banget cuma beda 0,0 tuh. Dari garis ini akselerasi roller yang biru lebih unggul tuh, cuma lebih unggul tipis banget sih, cuma sekitar RPM roller ya ini ya. Jadi ini RPM roller 1.500 maksudnya putaran rollernya cuma berbeda sekitar 10 RPM-an. Jadi nggak terlalu signifikan gitu. Nah, jadi kalau untuk Matic saya bisa bacainnya hanya grafik per kilometer karena kalau per RPM-nya agak agak ngaco. Jadi nggak bisa dibaca dari grafik per engine RPM jadi per kilometer. Sedangkan RPM-nya didapat dari data ini, data garisnya. Nah, ini jadi garis yang ini. Kan ada engine RPM tuh yang di bawah di dalam kotak. Nah, itu 7.000. Nah, kayak gitu. Jadi baca RPM-nya dari situ. Kayak yang ini misalnya, yang ini 12 HP-nya kena di misalnya di RPM berapa nih? Nah, yang ini yang panjang kena di RPM sekitar 8.600-an. Sedangkan yang pendek malah yang pendek di 8.400. Jadi beda sekitar 200 RPM. Kalau yang panjang di 8.600, yang pendek puncak maksimum horsepower-nya kena di 8.400 gitu.
Nah, yaudah, sekian mungkin untuk uji coba kali ini. Saya rasa sih mungkin cukup jelas kali ya penjelasannya. Kalau emang ada yang nggak ngerti mungkin bisa ditanyain gitu. Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa? Kok pelunya nggak ada? Jatuh anjir. Iya. Terus dari tadi Tadi kita udah tahu alasan yang pertama berubah. Ulang berarti. Kudunya ulang ya. Kok tadi nggak ada bunyinya? Coplok ya guys ya. Berarti yang ini bisa rawan jatuh dong. apa? Yang nggak ada bautnya sama sekali. Iya ya. Gimana dong? Coba itu kupingnya. Ternyata lepas guys. Kita jadi harus ulangi lagi.